bangun jam 2, namun the point is makanan sudah jadi, dihidangkan jam 4.30 agar setengah jam atau 20 menit kita makan, kemudian kita bersiap-siap berwudu untuk sholat karena masuk waktu. Paham ya? Maka ini waktu yang terbaik. Maka ini dari sifat sahur. Maka kita telah masuk kepada 3 pembahasan sifat sahur. Dan sekarang 16.53. Kita sambung atau sudah habis waktu? Sambung sampai jam berapa? Oh, kita ada pelajaran kan setengah 6. Ini ikhwah ada yang ngantuk, ada yang capek. Bagusnya istirahat. Nanti insya Allah ba'dal fajar tambah lagi, tambah soal jawab. Gak apa-apa ba'dal fajar ya. Atau kita harus buru-buru juga ba'dal fajar? Ya kan harus khutbah di sana. Oh dekat. Bagaimana? Mau diteruskan sampai jam 5 lebih? Mungkin bapak-bapak capek. Jadi tidak hikmah nanti. Seperti terpaksa. Tambah terus. Hah? Apa? Ini bapak-bapak capek dan nanti kita juga kan ada pelajaran. Atau tambah lagi dikit. Ini masalah baru, takutnya panjang dan lama. Iya, ini masalah, satu masalah tapi panjang. Masalah yang keempat, kaidah ataupun masalah ini dari sunnah adalah lazim an yatawaqqafa minat ta'am man sami'an nida illa man fiyadihi al-ina. Bahwa hukum asal, jika kalian mendengar adzan yang kedua, maka stop, berhenti, tawakkuf dari al-aql wasyurb. Tidak boleh Allahu akbar, Allahu akbar, cuek saja, tidak. Maka harus berhenti, itu asalnya. Kecuali mereka orang-orang yang diberikan rukhsah di dalam agama Islam ini, di mana dia mungkin terlambat, atau dia dari tadi makan belum minum, maka mungkin tersedak. Di saat mau minum baru tertuang di tenggorokannya Allahu akbar, Allahu akbar, maka tidak boleh untuk bagi dia dibuang airnya. Kemudian air di gelasnya pun ditumpahkan ataupun dijauhkan, tidak. Tetapi boleh diminum. Ini permasalahan yang keempat. Panjang ini permasalahan. Dalil-dalilnya. Maka nggak tahu kita sampai maghrib mungkin di sini. Maka di sini mana pendalilannya? Pendalilannya tentang permasalahan kaidah ini, asal dari kaum muslimin melaksanakan sahur, mendengar adzan, stop, berhenti. Kecuali bagi mereka orang-orang yang memang terlambat sahurnya dan mungkin sahur tapi belum minum, di tangannya ada gelas, di tangannya ada mangkok, di tangannya ada jus, maka mendengar adzan dan bahkan dia sudah minum belum diteguk, agar meneguknya dan meminum dari gelas itu diselesaikan. Maka ini dari rukhsah. Inilah pembahasan yang akan kita bahas. Mana pendalilan bahwa kita harus berhenti setelah kita mendengar adzan dari masuknya fajar yang kedua, ayat Al-Quran dan hadis seperti terdahulu. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ayat ini jelas. Makanlah dan minumlah hatta yufidul goyah, seperti kami sebutkan tadi. Limitednya sampai kapan? Sampai timbul fajr yang kedua, selesai waktu sahur. Itu asal dari hukum. Dan pendalilan hadis mana? Seperti yang tadi dari Aisyah, Ibnu Umar dan yang lainnya. Idza adina Bilal fala yamna'ukum anis sahur wal aql wasyurb. Walakin idza adina Ibnu Ummi Maktum fala tasrabu wala ta'kulu. Jika adzan Bilal, maka jangan melarang kalian dari makan sahur kalian. Namun jika adzan Ibnu Ummi Maktum, maka berhentilah, stop dari makan dan minum. Ini dalil jelas. Kapan kita berhenti? Tidak boleh makan dan minum? Di saat adzan Ibnu Ummi Maktum. Adapun adzannya Bilal di malam, adzan awal, maka di sini adalah boleh untuk sahur. Maaf, berhubungan dengan ini saya ingin menanyakan kepada pengurus di sini. Di masjid ini, Masjid Sunnah ini ada adzan awal dan adzan yang kedua ya? Ada. Tapi kadang-kadang ketiduran.
Anak-anak awas. Kalau kita di sana di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, kita tunjuk, kalau tidak nanti kita pukul. Jadi tidak ada adzan awal, kita ada cadangan. Kebanyakan saya nunggu sampai jam 4:15 tidak adzan, nah ketiduran nih orang. Saya adzan. Itu pas saya adzan bangun dalam keadaan ketakutan karena mau dipukul. Setelah fajar, mana tadi yang bertugaskan adzan awal? Namanya ditulis. Si fulan jadwalnya hari Senin. Letak. Sudah. Alhasil, jika memang ada di sini muadzin adzan awal juga, selain itu sunnah, adzan yang dua itu dari sunnah yang mahjurah, yang terpunahkan adalah menjadikan dua muadzin. Paham? Jadi setelah ada muadzin tidak cukup satu muadzin, dua muadzin. Kenapa? Karena di hadis ini Nabi memerintahkan Bilal adzan pertama dan memerintahkan Ibnu Ummi Maktum adzan yang kedua. Padahal pada hakikatnya bisa Nabi memerintahkan Bilal saja dan bisa memerintahkan Abdullah ibnu Ummi Maktum saja. Namun apa hikmah dari itu? Nabi menginginkan dua, itulah dari sunnah. Maka maknanya di sini kenapa saya menanyakan tadi, jika ada ikhwah di sini yang melaksanakan adzan awal, maka please ditunjuk dua. Kamu adzan awal, kamu adzan yang kedua. Besoknya diganti. Kamu adzan awal dan kamu adzan yang kedua. Jangan sama ya. Karena ini dari sunnah seperti hadis tadi, ada Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Maka dari sunnah yang ditinggalkan dari masjid-masjid awam, terutama masjid awam mereka menggaji muadzinin, maka agar gajinya tidak banyak, satu muadzin cukup. Adzan fajar gimana? Pertama dan kedua, ya satu cukup, biar nggak nambah uangnya. Itu bukan permasalahan uang, permasalahan sunnah. Untuk adzan awal maka disunahkan dua orang bergantian. Adapun adzan asar, maghrib, wal isya mau orangnya sama terserah. Yang jelas adzan awal Nabi membawa Bilal. Adzan yang kedua Nabi menunjuk Ibnu Ummi Maktum. Maka ini hanya sekedar faidah sampingan. Sekarang back to the masalah. Kembali kepada masalah. Masalah kita, pendalilan di dalam hadis tadi bahwa adzan Ibnu Ummi Maktum menahan seseorang dari sahur, jelas pendalilannya. Sekarang mana pendalilan rukhsah bagi mereka orang-orang yang diperbolehkan mendengar adzan masih makan, masih minum dari tangannya yang ada mangkok ataupun ada gelas, diberikan rukhsah. Mana hadisnya? Datang dari berbagai sahabat. Pertama datang dari Abi Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud. Berkata Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida fala yada angkal ina walakin fashrab." Jika kalian mendengar idza sami'a ahadukumun nida, jika di antara kalian mendengar adzan, janganlah ditaruh ataupun dibuang dari air yang ada di tanganmu jika kamu memang membutuhkannya agar meminumnya. Maka ini hadis yang datang dari Abi Hurairah, idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yadahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Jika seseorang dalam keadaan minum kemudian mendengar Allahu Akbar, adzan kedua, maka jika dia masih mempunyai hajat padanya, jangan dibuang di mulutnya dan jangan dibuang di tangannya, tapi diselesaikan sesuai hajat yang masih dia inginkan. Hadis ini barakallahu fikum telah datang di Sunan Abi Daud dengan sanad yang hasan. Datang dari Abi Daud marfu dari ucapan Nabi, dan datang dari Abi Hurairah dari ucapan Abu Hurairah. Namun yang dirajihkan oleh Abu Hatim di kitabnya Al-Ilal, ar-rajih mauquf. Yang rajih adalah mauquf dari ucapan Abi Hurairah. Namun barakallahu fikum di ilmu fikih dan usul, jika ini perbuatan sahabi ataupun ucapan sahabi, ucapan Abi Hurairah berkata, jika kalian mendengar adzan dan ada mangkok ataupun gelas di tanganmu, maka janganlah dibuang, tetapi selesaikan hajatnya.
Ini berhubungan dengan pembatal-pembatal puasa, jelas. Sudah masuk waktu adzan kok masih boleh minum. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, meskipun dia mauquf ucapan Abi Hurairah, namun marfu hukman, bisa jadi marfu. Dengan pendalilan apa? Telah datang juga riwayat-riwayat yang lain yang marfu, seperti datang dari sahabat yang lain. Seperti sahabat yang lain datang dari Abi Umamah, uqimatus shalah wal ina ala yadi Umar. Faqala Umar, ya Rasulullah, asrabuha? Qala na'am, fasyaribaha. Disebutkan oleh Abu Umamah bahwa suatu hari kami sahur bersama dan didendangkan azan, dan di tangan Umar masih ada gelas. Maka di saat Allahu Akbar, Umar masih membutuhkannya untuk minum. Maka dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, asrabuha? Dia butuh. Mungkin dari tadi makan tidak minum. Ya Rasulullah, aku masih ingin minum. Maka Nabi mengatakan, isrob. Naam, isrob, tentu minum. Fasyaribaha. Maka Umar minum di depan Nabi. Maka di sini menjadi pendalilan juga Nabi mengizinkan untuk minum, padahal telah masuk kepada waktu yang diharamkan. Maka hadits ini datang dari Abi Umamah, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Al-Husain ibnu Waqid dari Abi Ghalib dari Abi Umamah. Al-Husain ibnu Waqid siqah, namun Abu Umamah maka dia namanya adalah Hazur, maka dia saduq hasanul hadis. Maka hadis yang kedua datang dari Abi Umamah tentang kisah Umar, hadis yang hasan. Maka kita dua dapat hadis Abi Hurairah yang marfu, namun yang rajih mauquf, ucapan Abu Hurairah ditambah dengan hadis Abu Umamah. Dan yang ketiga hadis Jabir ibni Abdullah, di mana dia memberikan fatwa. Berkata tabi'i, sa'altu Jabiron ani rajul yuridu siyam wal ina ala yadihi liyasrab minhu fayasma an-nida. Qala Jabir, kunna natahaddath anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li rajulin liyasrab. Bahwa Jabir didatangi oleh seorang tabi'i, yang mana tabi'i ini mengatakan, wahai Jabir, engkau seorang sahabi mengetahui keadaan masalah ini dengan Nabi. Maka bagaimana seseorang yang dia itu ingin minum dan minum sedikit kemudian mendengar adzan dan dia masih butuh dari apa yang ada di tangannya. Maka Jabir mengatakan, dulu kami pernah terjadi seperti itu, dan Nabi mengatakan liyasrob, Nabi mempersilahkan untuk meminumnya. Maka hadits ini pun barakallahu fikum datang dari Jabir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang di sanadnya dhaif ada Abdullah bin Lahiyah. Maka hadis ini bisa naik kepada derajat hasan di hadis Abi Umamah tadi dari Umar, dari kisah Umar. Dan begitu pun datang diriwayatkan Ashabus Sunan dari Al Hasan Al Basri, dan Al Hasan Al Basri jelas tabi'i, maka dia tidak mendengar dari Nabi, maka hadisnya mursal. Maka berkata Al Hasan Al Basri, idza sami'a ahadukumun nida wal ina fi yadi ahadihim au ahadikum fala tadha hatta taqda hajatak. Jika seseorang dari kalian mendengar adzan dan ina di tangan kalian, maka jangan dibuang, tetapi minumlah sampai kalian butuh kepadanya. Hadis ini semua rijalnya thiqat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun Al Hasan Al Basri ma'ruf, dia seorang tabi'i bukan sahabi. Maka periwayatannya dia dari Nabi jelas tidak mendengar, dinamakan haditsun mursal. Maka dari berbagai jalan di sini, pertama datang dari Abi Hurairah yang rajih mauquf, datang yang kedua dari Abi Umamah tentang kisah Umar, dipersilahkan untuk minum. Datang yang ketiga dari Jabir ibni Abdullah, meskipun dhaif ada Ibnu Lahiyah, dan datang dari hadis Al Hasan Al Basri, meskipun dia mursal dhaif. Maka dari hadis mursal yang dhaif, dari hadis yang ada Ibnu Lahiyahnya dhaif, dari hadis Abi Umamah yang saduq, dan dari hadis Abi Hurairah yang mauquf, jelas hadis ini bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi, dan telah disahihkan oleh dua imam muhaddis era now,
Syekh Al-Albani dan Syekh kami Mukbil dari amal-amalnya beliau, dari soal jawabnya beliau juga, maka inilah dari perkara yang keempat. Maknanya bagaimana? Asal dari kita jika kita sahur mendengar adzan tidak boleh. Maknanya bagi mereka orang-orang yang tidak mempunyai udzur, mereka makan setengah jam, kenyang dan sebagainya, duduk-duduk dengan istrinya dan anaknya, kemudian adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sudah, tinggalkan makanan. Kasus yang kedua, dia makan sahur, mungkin terlambat, hanya 1/4 jam. Dan makanan yang diberikan oleh istrinya makanan kering. Mulai dari telur goreng, nasi, dan juga misalnya ikan bakar, kering semuanya, tidak ada kuah. Maka di saat makan 1/4 jam, kelolodan. Pas ambil minum, ini contoh sekalian, benar kita haus. Dari tadi kita pengen minum, bagaimana caranya? Kemudian adzan, dia megang botol ini, bismillah. Alhamdulillah bisa sambil minum. Terdengar adzan dan dia megang seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih butuh nih, kelolodan. Minum lagi. Maka boleh bagi dia sesuai dengan hadis yang tadi. Paham ya permasalahan? Maka ini dikatakan oleh para ulama, hadis-hadis ini semuanya rukhsah dari Allah atas kebaikan rahmat Allah kepada kaum muslimin yang mana mereka terburu-buru dan terlambat untuk minum ataupun tersedak, seperti makanan di Sumatera Barat yang semuanya pedas, mulai dari rendang sampai kepada gulai ayam pedas. Maka di saat makan sahur terburu-buru pedas, ngos-ngosan, keringatan kepalanya, butuh minum. Baru saat minum sedikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka boleh untuk meminumnya. Ini dia yang diinginkan dari sunnah, dinamakan rukhsah, dinamakan kita mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah. Namun pertanyaannya di sini, kita makan sahur dengan teman-teman kita dan telah selesai 10 menit, selesai dari adzan, duduk-duduk atau makan buah dan sebagainya sambil cerita-cerita. Setelah itu masih ada waktu 7 menit, kemudian adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gerubuk-gerubuk cari minum, dipegang tangannya. Boleh minum? Boleh apa tidak di sini? Tidak boleh, karena masuk kepada ayat hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr, dan masuk kepada hadis fala taqulu wala tasrabu idza adina ibnu ummi maktum. Maka tidak boleh tawakuf. Maka di sini beda kasusnya. Dia sudah kenyang, dia sudah semua beres, masuk makanan. Kemudian adzan, gerubuk-gerubuk megang gelas. Kan boleh rukhsah. Itu bukan rukhsah. Itu bahaya. Karena dia dari tadi duduk dan bercerita, kemudian di saat adzan dia siap-siap megang. Di saat gerubuk-gerubuk maknanya mikrofon mulai dihidupkan. Oh mau adzan, pegang dulu biar aman, dijamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru bisa minum. Ini tidak boleh, menyelisihi sunnah. Alhamdulillah sudah 5/4. Maka dengan ini kita cukupkan